Sebut aja dengan dua nama orang, namanya adalah Bima dan juga Dendi. Bima dan Dendi tinggal di satu kontrakan yang sama. Bima bekerja di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, dan juga si Dedi dia bekerja sebagai makeup artist. Untuk kepribadian atau fisik, Bima ini kelihatan cool, tampan, dan juga pintar. Dia lulusan dari salah satu PTN atau universitas terbaik di Indonesia, dan juga untuk Dedi, dia juga lulusan di PTN universitas terbaik di Indonesia salah satu ya. Dan dia jago masak. Untuk penampilan sih untuk Dedi dia lumayan, tapi kalau untuk perbandingan lebih good looking Bima. Di hari malam minggu atau apa ya, biasanya kan kalau orang kan berkumpul bareng-bareng. Nah, ternyata Bima ini punya keinginan ingin mengajak teman-teman yang lain untuk kumpul bareng, ya selayaknya sahabat lama berkumpul bareng dan makan bareng seperti itu. Nah, Bima dan Dedi ini berdiskusi siapa aja yang mau diajak. Nah, akhirnya mereka sudah memutuskan untuk siapa saja yang akan diajak. Ada 3 orang wanita dan juga 1 laki-laki. 3 orang wanita ini bernama Nia, Sari, dan juga Rani. Dan untuk yang satu lagi yang cowok namanya Randa. Udahlah tuh, di malam minggu akhirnya mereka resmi untuk berkumpul bareng setelah Isya. Mereka pada datang di kontrakannya Bima dan juga Dedi. Biasalah untuk selayaknya sahabat lama kan, mereka ngobrol ya kanan ke kiri, bahas apapun random, entah itu bercerita tentang masa lalu mereka. Kan mereka semua itu lulusan dari universitas yang sama. Nah, ada mereka flashback lah dengan kebahagiaan mereka di zaman dahulu waktu di kuliah di universitas. Nah, mereka juga makan bareng, terus nonton bareng, dan di malam minggu karena di kontrakannya Bima Dendi ada fasilitas yang memadai lah. Akhirnya mereka menonton di salah satu platform sosial media, platform yang sangat digemari oleh para penonton, dan mereka menonton salah satu film horor. Sebut aja film horor. Nah, akhirnya di jam 10 malam itu si Randa, di satu laki-laki itu, dia memberikan informasi bahwa dia itu ingin pulang lebih dulu. Mungkin dia akan pulang sekitar jam setengah 3 atau jam 3 pagi. Nah, kebetulan di kontrakannya Bima dan Dedi memiliki 2 kamar. Yang satu kamar agak besar dan yang satu lagi itu agak kecil, dan memiliki 1 kamar mandi. Untuk kamar yang agak besar akhirnya ditempati oleh 3 orang wanita, dan untuk yang 1 kamar lagi yang agak kecil ditempati oleh 3 laki-laki. Akhirnya tuh udah pada tidur, udah pada capek. Nah, akhirnya mereka tidurlah di kamar yang udah disediakan oleh Bima dan juga si Dedi. Menjelang subuh sekitar jam setengah 5, si Nia ini kebangun. Dia kebangun, dan biasalah kalau perempuan kadang kalau kebangun tuh mau buang air kecil. Menjelang subuh itu, waktu dia mulai bangun, dia itu mendengar suara desahan seseorang tuh di kamar sebelah. Tapi dia tuh kayak masih belum ini tuh suaranya tuh bener apa enggak. Tapi semakin didengar, semakin jelas suara itu. Dan akhirnya karena Nia ini kepo ya, dia ini membangunkan 2 temannya, yaitu si Sari dan juga Rani. Akhirnya mereka bangun bertiga, dan dia sama-sama kepo juga, ini suara siapa? Kenapa suara desahan itu semakin didengar, semakin jelas, dan semakin keras, dan semakin manja. Nah, setelah didengar secara teliti, dan secara pelan-pelan, dan secara serius, mereka mendengarkan bahwa suara itu adalah suara laki-laki di kamar sebelah. Dan dia baru sadar bahwa di kamar sebelah itu cuma ada 2 orang. Itu siapa? Bima dan juga si Dedi. Karena yang satu tadi kan udah pulang dulu, jam 2 atau jam 3 dia udah pulang. Nah, tapi suara itu kok seperti orang yang sedang melakukan hubungan seksualitas. Karena si suara yang satu laki-laki ini semakin dengar, ternyata suara itu adalah suara si Dedi. Nah, suara dengan manjalita orang kalau berbau tuh, dan berisik gitu loh. Akhirnya mereka bertiga tuh shock, tapi juga ada ketawa. Ketawanya tuh kok bisa mereka
melakukan hubungan sejauh itu, sebebas itu dengan yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan, sudah berapa lama mereka melakukan seperti itu. Akhirnya mereka bertiga keep dan nggak mau terlalu ikut campur karena kan udah pada dewasa, udah usia sekitar 20 20-an lah, 24 ke atas. Mereka udah pada dewasa, udah pada kerja masing-masing. Ada yang mereka bertiga keep sampai pagi dia keep dan seolah nggak terjadi apa-apa. Mereka bertiga akhirnya pulang dengan tujuan masing-masing karena mereka punya kegiatan sendiri-sendiri, mereka punya pekerjaan masing-masing dan mereka bertiga akhirnya pamit dengan Bima dan juga Dedi sekaligus berterima kasih karena sudah diundang untuk acara yang bener-bener buat mereka bahagia karena kan udah lama nggak berkumpul nih sama teman-teman di universitas, kayak orang reuni lah. Akhirnya setelah 1 minggu atau 2 minggu, biasalah karena pertemuan pertama cukup menyenangkan, akhirnya mereka mengajak untuk berkumpul lagi di salah satu kafe di daerah tersebut. Nah, waktu berkumpul tuh si Bima dan juga si Dedi udah stay lebih dulu dan tiba-tiba si Nia itu datang dan dia tuh nyeletuk dengan mereka berdua bahwa hati-hati gitu, nanti kalian kena penyakit. Dengan spontan seperti itu, tahu nggak reaksi dari Bima dan juga Dedi seperti apa? Mereka cuma diem dan nggak ngomong apa-apa, cuma diem aja gitu. Akhirnya setelah ya beberapa menit ya, 1 menit atau 2 menit, teman-teman yang lain tuh pada datang. Si Sari, habis itu si Rani dan juga si Randa. Ada mereka berkumpul bareng, mereka ngobrol kanan kiri lagi lah, seru lah. Orang kalau udah ngobrol dengan orang-orang yang dulu buat mereka nyaman ya semenyenangkan itu gitu. Apalagi di salah satu kafe yang dimana kafe itu adalah belum lama berdiri dan ada beberapa tempat atau view yang menyenangkan. Nah, ya udah akhirnya mereka udah terbiasa seperti itu. Kadang 2 minggu sekali atau sebulan sekali, minimal sebulan sekali mereka tuh berkumpul bareng. Tiba-tiba si bernama Dedi itu memberi kabar bahwa dia sedang sakit. Dia mau berencana untuk meninggalkan kontrakan, dia ingin tinggal bersama orang tua. Tapi sebelum itu dia tuh bilang ke teman-teman pernah mengunjungi atau menengok ya, kan sebelum dia mau pindah ke rumah asli di rumah orang tuanya, dia tuh pernah bareng-bareng dengan teman-teman untuk periksa di salah satu rumah sakit di daerah tersebut. Dan ternyata dari informasi rumah sakit memberikan bahwa si Dedi sedang punya masalah dalam otak, yaitu peradangan otak. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk pergi dan kembali ke orang tuanya agar dirawat oleh orang tuanya di salah satu daerah di kabupaten daerah Semel lah. Karena udah agak lama ya, beberapa bulan tadi menjelang 5 bulan kan bergantian ya, mereka berempat tuh bergantian menengok. Tapi yang sering menengok tuh adalah orang-orang yang masih sendiri karena kan dari 3 perempuan tuh sudah ada 2 orang yang udah menikah, 1 orang belum, dan yang laki-laki belum menikah semua. Akhirnya yang sering tengok tuh adalah si Sari. Dia sering menengok si Dedi di salah satu rumahnya karena rumah dia kan nggak terlalu jauh dengan si Dedi. Akhirnya karena udah si Dedi udah jarang sekali berkumpul ya, tiba-tiba waktu karena udah terbiasa kumpul bareng, si Bima ini mengajak salah satu temannya untuk join dengan teman-teman yang lain. Sebut aja namanya adalah si Ical. Nah, namanya adalah Ical, dia dari kabupaten sebelah. Dia datang dan diperkenalkanlah oleh teman-temannya. Ya udahlah, mereka akhirnya kumpul lagi sekitar 1 atau 2 kali mereka kumpul bareng dan ngobrol bareng dan mereka menerima Ical. Bukan berarti si Dedi udah nggak ada terus dia menerima orang baru, nggak, karena emang dia udah yang bawa adalah orang dari circle tersebut ya, mereka percaya bahwa orang itu adalah orang yang baik. Ada di bulan ke-7 atau bulan ke-8 ada kabar dari si Dedi bahwa Dedi itu meninggal dunia dan teman-teman pada shock. Mereka akhirnya mengunjungi dan layak atau pergi ke tempat pemakaman dan si baru dengar dari keluarganya atau dari siapa tuh, setelah ditelusuri itu ternyata si Denny itu terkena penyakit HIV dan ternyata di
1 minggu sebelum meninggal, karena si Sari tadi ya, dia beberapa kali mengunjungi si Dedi, dia kalau untuk berpikir itu benar-benar merasakan sakit dan nggak kuat gitu. Jadi kayak mau mikir, misal kita kan kalau otak itu kan buat mikir ya, kita mau mikir misalnya 1 tambah 1 berapa? 2 gitu. Jadi dia mau mikir seperti itu tuh rasanya sakit. Ya itu 1 minggu sebelum dia meninggal tuh benar-benar rasanya semakin sakit. Ya udah, karena dia udah kehilangan dan sedih dong karena kehilangan salah satu sahabat terbaik mereka. Dan ternyata setelah menjelang 1,5 tahun itu si Dedi itu menyembunyikan kalau dia itu juga sering bolak-balik ke rumah sakit, si Dedi ya. Jadi juga menyembunyikan, dan bahkan teman-teman tuh nggak tahu kalau dia sedang sakit. Teman-teman tuh tahu kalau Dedi sakit dan bolak-balik ke rumah sakit ketika menjelang dia meninggal dunia. Dan setelah ditelusuri, si Dedi juga meninggal karena HIV gitu. Dan sama-sama dengan penyakit peradangan otak. Itulah akhir dari si Dedi dan juga si Bima. Dan teman-teman juga merasa sedih karena dua sahabat mereka tuh sudah meninggal lebih dulu di usia yang masih muda, sekitar mendekati usia 30 tahun. Dan dengar kabar-kabar itu setelah 2 minggu atau belum lama itu, si Ical, kita kuda Ical ya, dia yang diajak oleh si Dedi untuk bertemu dan berteman. Ternyata dia juga meninggal dunia juga di tempat asalnya, dia baru dapat kabar. Dan itulah akhir dari kisah di dunia pelangi. Semoga dari cerita ini bisa memberikan teman-teman tuh ada gambaran bahwa ternyata dunia pelangi nggak seindah pelangi yang aslinya gitu. Tapi bukan berarti aku memberikan cerita seperti ini untuk menakut-nakuti atau apa, tapi di sini aku hanya ingin memberikan gambaran atau cerita dari orang-orang yang semoga teman-teman bisa berpikir berkarya lipat untuk benar-benar terjun bebas di dunia pelangi. So, see you next video.